Kasih lihat kita bangsa yang kuat, nggak bisa diinjak-injak. Jangan ngeluh, kita fight back. We're strong and we can fight back. Come on, come on. Meledaknya emosi Sintayong, wasit harus dikeluarkan dari sepak bola selamanya. Kepemimpinan wasit Shen Jinhao pada laga timnas Indonesia U23 lawan Uzbekistan dapat sorotan tajam. Bahkan pelatih Sintayong menyebut Shen Jinhao seharusnya tidak lagi ambil bagian dari sepak bola. Seperti yang diketahui, Indonesia bertemu Uzbekistan pada babak semifinal Piala Asia U23 tadi malam. Bermain di Stadion Abdullah bin Khalifa, Indonesia menelan kekalahan dengan skor 0-2. Kekalahan ini membuat Indonesia urung melaju ke final pada Piala Asia U23 2024. Namun, peluang Indonesia berlaga di Olimpiade 2024 masih belum habis karena ada perebutan tempat ketiga lawan Irak. Bagi publik Indonesia, kekalahan dari Uzbekistan menimbulkan rasa kecewa pada kinerja wasit Shen Jinhao dan VAR. Bahkan pelatih Sintayong juga emosional pada sang wasit. Kubu Indonesia mengklaim banyak keputusan wasit Shen Jinhao sangat merugikan. Di atas lapangan ada beberapa momen membuat pemain Indonesia protes pada sang wasit. Sementara itu, komentar emosional muncul dari pelatih Sintayong di media sosial. Pelatih asal Korea Selatan itu memberikan komentar pedas pada wasit Shen Jinhao pada unggahan di akun Instagram Pipagol. Wasit Cina seperti ini harusnya dikeluarkan dari sepak bola untuk selamanya, tulis komentar Sintayong. Sintayong juga terpantau beberapa kali protes pada kinerja Shen Jinhao ketika laga berjalan. Bahkan pelatih 52 tahun itu harus menerima kartu atas protes yang dibuat. Setidaknya ada 3 keputusan wasit Shen Jinhao dan VAR yang membuat Indonesia tidak puas. Momen paling krusial terjadi saat wasit memutuskan gol Muhammad Ferrari dianulir karena Ramadan Sananta dinilai offside. Ada beberapa hal yang membuatku sedikit malu, tapi ya aku tidak ingin menyebutkannya dan Uzbekistan masih kuat. Selamat untuk tim Uzbekistan, ujar Sintayong. Kabar bahagia di balik kabar duka semalam, Martin Paes resmi jadi WNI hari ini. Calon kiper timnas Indonesia Martin Paes resmi menjadi warga negara Indonesia setelah melakukan pengambilan sumpah di Jakarta pada Selasa pagi tadi. Dikutip dari situs resmi Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, pengambilan sumpah dipimpin Kepala Kantor Wilayah R. Andika Dwi Prasetya. Dalam foto yang diperlihatkan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, terlihat Martin Paes menggunakan peci hitam dan dasi merah saat mengambil sumpah menjadi WNI. Pengambilan sumpah WNI yang dilakukan Martin Paes terbilang mengejutkan. Pasalnya tidak ada pernyataan resmi dari PSSI sebelumnya terkait jadwal sumpah WNI Paes, seperti yang terjadi terhadap pemain-pemain naturalisasi lainnya. Paes adalah kiper kelahiran Nijmegen, Belanda 14 Mei 1998. Saat ini kiper dengan tinggi 191 cm itu bermain di Liga Amerika Serikat bersama FC Dallas. Paes memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang lahir di Kediri, Jawa Timur. Martin Paes merupakan pemain naturalisasi rekomendasi Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia. Kiper 25 tahun itu menjalani proses naturalisasi bersama Tom Haye dan Ragnar Oratmangun pada awal Maret 2024 lalu. Namun proses Martin Paes menjadi WNI sempat terbentur masalah regulasi FIFA terkait kepindahan federasi. Meski begitu, PSSI kemudian dikabarkan mengajukan banding mengenai status Paes. Dengan resmi menjadi WNI, Martin Paes berpeluang besar memperkuat timnas Indonesia saat melawan Irak dan Filipina pada kualifikasi Piala Dunia Juni mendatang. Kecewa laga timnas Indonesia versus Uzbekistan di Piala Asia U23 dipimpin wasit kontroversial, Iwan Bule meradang. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia harus menerima kekalahan 0-2 dalam laga semifinal Piala Asia U23 melawan Uzbekistan. Kekalahan tersebut membuat perjuangan anak asuh Sintayong terhenti dan gagal melaju ke partai final. Salah satu yang diduga menjadi biang kekalahan timnas Indonesia U23 adalah keputusan kontroversial wasit Shen Jinhao yang sempat menganulir gol dari Indonesia. Tak sedikit publik pendukung timnas Indonesia yang kecewa atas sejumlah keputusan wasit asal Cina tersebut, termasuk mantan Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan alias Iwan Bule. Sejumlah keputusan wasit Shen Jinhao yang didukung oleh wasit VAR asal Thailand Sipakron Puudom membuat Iwan Bule meradang. Tokoh sepak bola yang kini menjadi wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra tersebut meluapkan kekecewaannya melalui akun Instagramnya.
Usai kekalahan Indonesia, Iwan Bule langsung memposting video yang memperlihatkan kekecewaan penonton Indonesia atas keputusan wasit Shen Yinhao dan si Pakron Po Udom. Dalam video singkat yang dibagikan Iwan Bule, tampak seorang pria paruh baya ngamuk-ngamuk hingga memukul layar siaran langsung saat melihat gol Indonesia dibatalkan. Pada kolom caption unggahannya, Iwan Bule mengekspresikan kekecewaannya dengan kalimat singkat, "Pulang lewat mana sih?" tulis Iwan Bule. Sosok yang memboyong Sintayong ke Indonesia beberapa tahun lalu itu tampak tak terima dengan kontroversi kedua wasit yang memimpin jalannya pertandingan di Stadion Abdullah bin Khalifa tersebut. Postingan Iwan Bule tersebut langsung mendapat banyak reaksi dari netizen. Kebanyakan warganet sepakat dengan Iwan Bule dan melontarkan kekecewaan yang serupa. Momen Marcelino Ferdinand tolak jadi kapten timnas Indonesia versus Uzbekistan. Marcelino Ferdinand sempat menolak menjadi kapten timnas Indonesia U23 yang diberikan Pratama Arhan usai Rizky Ridho diusir wasit dengan kartu merah di semifinal Piala Asia U23 2024 menghadapi Uzbekistan. Momen Marcelino menolak jadi kapten timnas Indonesia U23 terjadi pada menit ke-96. Saat itu Marcelino Ferdinand terlihat menolak jadi kapten timnas Indonesia yang diberikan Pratama Arhan, lantaran pemain yang ahli dalam lemparan ke dalam itu harus segera keluar lapangan untuk digantikan Doni Tri Pamungkas. Ketika hendak keluar lapangan, Marcelino menjadi pemain yang paling dekat dengan Pratama Arhan. Pratama Arhan pun memberikan ban kapten itu kepada Marcelino. Sebelumnya, Pratama Arhan menjabat kapten sejak kapten utama timnas Indonesia U23 yaitu Rizky Ridho diusir wasit. Meski sempat menunjukkan gestur menolak, Marcelino akhirnya pasrah menerima dapikan ban kapten di lengannya oleh Arhan. Meskipun tak lama kemudian, Marcelino tampak menyerahkan ban kapten tersebut kepada Nathan Jo. Nathan pun menjabat sebagai kapten timnas Indonesia U23 hingga pertandingan melawan Uzbekistan berakhir. Pengakuan mengejutkan Uzbekistan usai pulangkan Indonesia dengan cara yang tak lazim. Timnas Indonesia U23 menjadi satu-satunya tim yang tak kebobolan di babak pertama ketika menghadapi Uzbekistan U23. Timnas Indonesia U23 boleh kalah dari Uzbekistan U23 di babak semifinal Piala Asia U23. Namun bukan tim asuhan Sintayong jika tak memberi kejutan, termasuk pertahanan skuad Garuda Muda yang bersih pada 45 menit pertandingan babak pertama. Bahkan pelatih Uzbekistan Timur Kapadze terkejut dengan tim yang sejak kick-off Piala Asia U23 selalu mencetak gol di babak pertama. Menurut Timur Kapadze, Uzbekistan bermain di bawah tekanan karena tingginya intensitas pertandingan serta tuntutan untuk lolos Olimpiade pertama kali dalam sejarah sepak bola Uzbekistan. Kami tahu bahwa kami lebih kuat dari lawan dan para pemain mengetahui itu. Alasan utama kami sulit mencetak gol adalah tekanan, kata Timur Kapadze. Timur Kapadze menampik bahwa dari 29 tendangan langsung ke gawang Indonesia, tak ada satupun yang berhasil menjebol gawang Hernando Ari. Alasan utama kesulitan kami mencetak gol adalah tekanan meraih sejarah Olimpiade bagi kami. Kami tidak pernah berpartisipasi di Olimpiade. Dengan banyaknya kecemasan ini, kami akhirnya bisa menang. Kami bisa mencetak gol lebih banyak jika kami mampu menguasai situasi ini, jelas Timur Kapadze. Lantas, bagaimana menurut Bung Toel? Tulis pendapat Bung Toel di kolom komentar.